Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ars Media. Kali ini di samping gua ada rakitan PC dengan form factor ITX. Seperti yang kalian tahu, untuk rakit PC dengan form factor ITX itu untuk harganya itu relatif ya mahal kan ya. Cuman di sini gua rakit ITX ini dengan penekanan harga yang lebih murah. Untuk rakitan ITX ini gua habis sekitar di 6 jutaan. Nah, 6 juta itu untuk komponennya yang digunakan itu apa aja? Yuk, mari kita kenalan dengan komponennya. Untuk motherboardnya di sini gua menggunakan motherboard dari merek Asus dengan seri H110i Plus. Untuk motherboard ini dia sudah support LGA 1151 yang dimana untuk prosesornya motherboard ini mendukung Intel generasi 6 dan juga Intel generasi 7. Untuk RAM-nya juga untuk motherboard ini dia sudah support RAM DDR4 dengan kecepatan maksimum di 2666 MHz. Motherboard ini harganya itu di kisaran 1,1 juta untuk harga barunya. Tapi untuk motherboard ini kebetulan di pasaran itu sudah langka. Sebagai alternatifnya kalian bisa menggunakan seri H110i dengan vendor Kaizen ataupun dengan vendor Phenom RX. Lalu untuk prosesornya di sini gua pakai prosesor dari Intel i5 7400. Artinya prosesor ini itu Intel generasi ke-7 yang dimana dia memiliki 4 core 4 thread dengan turbo maksimum di 3,5 GHz untuk kecepatannya. Untuk prosesor ini dia support memori RAM DDR3 dan juga memori RAM di DDR4. DDR3 ini dia dapat di-up lagi dengan maksimum kecepatan di 1600 MHz, sedangkan untuk DDR4-nya itu sampai 2400 MHz. Untuk harga barunya Core i5 7400 ini harganya di 700 ribuan. Namun untuk prosesor ini dia itu sudah discontinue. Lalu untuk storage-nya di sini gua pakai storage dari Revel SSD dengan kapasitas 512 GB. Dia tipe 2,5 SATA untuk size-nya. Untuk kecepatan SSD ini dia up to 6 GB per second. Nah, untuk harga barunya SSD ini dibanderol dengan harga 300 ribuan aja. Sudah memiliki garansi 3 tahun. Selanjutnya untuk memori RAM di sini gua menggunakan RAM dari Corsair tipe Vengeance Pro. Ini dia sudah RGB dengan warna putih. RAM DDR4 ini dia 2x8 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Oke, perlu kalian ingat untuk RGB RAM Corsair ini kalian bisa atur lewat aplikasi yang namanya ICU. Kalian bisa download ICU. Nah, di sana kalian bisa atur untuk lampu RGB RAM Corsair ini. Untuk harga barunya RAM Corsair ini dibanderol dengan harga Rp1.100.000 yang dimana sudah ada garansi DTG selama life warranty. Jadi artinya garansinya seumur hidup selama RAM-nya itu masih diproduksi oleh pabrikannya. Seperti itu. Oke. Lalu untuk sistem pendinginnya, untuk mendinginkan prosesor i5 7400 di sini gua pilih Aerocool Mirage 5 yang dimana Aerocool Mirage 5 ini dia dapat dipasangkan dengan soket Intel ataupun soket AMD. Jadi ketika kalian beli Aerocool Mirage 5 ini kalian bisa mendapatkan 2 bracket. Nah, selanjutnya dia juga sudah support ARGB. Artinya untuk lampu Aerocool-nya ini dia itu bisa diatur atau bisa mengikuti pengaturan yang ada di motherboard. Nah, untuk harga barunya dia itu dibanderol dengan harga Rp450.000 dengan garansi 1 tahun. Untuk fan casingnya seperti yang kalian lihat di sini gua pakai 3 kali fan casing. Ini merek Raptor. Untuk harga barunya 30 ribuan. 3 dikali 3 berarti 90.000. Kalian bisa mendapatkan 3 fan casing dari Raptor yang sudah support port Molex. Lalu dia juga bisa pakai 4 pin, dayanya itu bisa langsung ambil ke motherboard. Lalu untuk rakitan PC ini dayanya ditenagai oleh Aerocool Lux 650 watt dengan power efisiensi 83%.
plus bronze, yang dimana memiliki efisiensi di 88%. Untuk power supply ini dia sudah support PCI 6+2 sebanyak 2 pieces dalam satu cabang. Untuk power supply-nya dia sudah modular, jadi kalian bisa upgrade tuh untuk kabel-kabel modulnya. Selanjutnya untuk sistem pendinginannya juga dia memiliki dimensi fan yang cukup besar untuk mendinginkan power supply-nya. Untuk harga power supply Aerocool Lux ini dibanderol dengan harga 650 ribuan aja, sudah termasuk garansi 2 tahun dari DTG. Selanjutnya untuk graphic card, di sini gua pakai graphic card dari AMD RX 580 dengan VRAM memori 4 GB yang memiliki bit di 256 bit. Untuk RX 580 ini memiliki base clock di 1300, lalu kalau misalkan kalian overclock nih, kalian bisa mendapatkan kecepatan di 1400 MHz. Nah, untuk RX 580 ini sebetulnya warnanya itu warna hitam, dan cuman untuk rakitan ini kan dia setnya warna putih tuh. Ya makanya gua iseng aja dicat, jadi buka, dibongkar, dicat warnanya sehingga sekarang tampilannya warna putih. Lalu untuk fannya juga tadinya itu dia tidak RGB. Nah, sekarang gua set agar bisa jadi RGB. Ini gua pakai fan dari RX 590 Sapphire. Nah, kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti ini. Untuk harga barunya, graphic card ini dia sudah discontinue, tapi kalian bisa beli tuh secara bekas. Untuk harga bekasnya sekarang di kisaran di 1 jutaan. Kalau misalkan kalian minat untuk RX 580 ini, seperti biasa linknya gua cantumin di deskripsi. Nah, jadi yang mahal ini casingnya. Ini casing NZXT H210 yang warna putih. Dia memiliki form factor ITX. Artinya kalian tidak bisa pasang motherboard ATX atau micro ATX. Untuk sistem coolingnya, casing NZXT ini dia bisa pasang 4 fan casing, lalu bisa dipasang juga radiator 240 mm untuk bagian depannya, atau pasang radiator 120 mm di bagian belakang dan bagian atasnya. Untuk kabel manajemennya ini tergolong rumit dikarenakan untuk casing NZXT ini dia memiliki space-nya yang sempit. Tapi bisa kalian akali nih dengan menggunakan kabel yang tipe flat. Untuk harga casing ini harganya di Rp1.100.000. Jadi itu beberapa part yang gua pakai. Jadi total rakitannya itu di 6 jutaan. Lalu ini rakitan PC-nya bisa apa aja? Untuk editing oke, untuk gaming oke. Editing Filmora, CapCut, Premiere, Photoshop itu bisa. Lalu untuk gaming seperti Genshin, Valorant, CSGO, PUBG itu oke, bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pengetesan atau pengujian gaming. You check this out.私のお家にいらっしゃい。全部丸見えね。糸よ、工作せよ。痛がっちゃいないの。師匠の技を食らいなさい。ソーランの憩い深海の加護。へい。やっはびこりなさい。あなたにも終わりね。撤収かかれ。やはりダメだまだ。料理の時間だよ。やはりダメだった。ここまで。やはりダメだった。Insecto.
再検討。Nah, itu dia untuk hasil tesnya. Untuk rakitan Mini ITX ini dengan kisaran harga 6 juta, ya recommended lah, worth it lah, dengan spek yang bisa kalian dapat. Nah, gua Anwar, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Dan tunggu untuk video selanjutnya. Bye.